Ya, halo teman-teman. Terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar setiap hari binary bot bersama saya, Koko Riko. Hari ini saya akan membahas materi basic ya, materi dasar bagi kita para pembuat bot atau para tester bot atau siapapun yang ingin membuat bot sebenarnya bisa ya, tentang money management, fixed stack, multi stack dengan cycle stack. Jadi kita akan membahas tiga ini dan kapan dipakainya dan bagaimana penerapannya di robot XML kita ya. Jadi misalnya teman-teman sudah punya robot tapi belum ada cycle stack-nya atau belum ada martingnya ya, bisa ditambahkan dengan cara yang saya sertakan di video ini. Jadi saksikan sampai habis caranya ya. Oke, saya tulis dulu di notepad gini. Kita akan belajar yang pertama itu fixed stack. Fixed stack. Kedua itu multi stack atau martingale ya. 3 cycle stack. Nah, sebenarnya money management di dunia trading atau di dunia khususnya binary ini ya, ada banyak. Cuma yang saya ingin jelaskan di sini 3 ini dulu ya, yang paling banyak dipesan oleh klien-klien. Yang pertama fixed stack, kedua multi stack, ketiga cycle stack. Nah, bedanya apa? Ya, fixed stack itu sesuai namanya ya teman-teman. Fixed stack itu stacknya tetap. Artinya, misalnya tadi OP1 stack 1, OP2 stacknya tetap 1. Oke, fixed stack itu demikian gitu terus. Mudah ya kalau ini ya. Nah, kalau multi stack seperti yang biasa yang kita buat itu kebanyakan multi. Jadi mayoritas trader binary kebanyakan pakainya multi ya. OP1 stack 1. Nah, di OP2 bisa jadi stacknya jadi 2. Lalu selanjutnya OP3 stacknya jadi 4 misalnya gitu. Artinya ada multi itu pengalinya, ada multipliernya 1, 2, 4 ya, karena prinsip multi itu adalah win terakhir, win satu kali terakhir itu menutupi loss sebelum-sebelumnya gitu intinya dari multi. Jadi itu ya gunanya pelipatan multiplier itu. Oke. Yang ketiga, mungkin ini teman-teman baru ada yang tahu atau baru dengar, namanya cycle stack teman-teman. Nah, fixed stack, oke, multi stack jelas. Cycle stack itu timbul dari kebutuhan klien yang butuh martinya itu sesuai hitungan klien, bukan atas perkalian marti atau fix gitu ya. Jadi misalnya gini, saya mau OP1 itu stacknya 1 ya, lalu OP2 stacknya 2. Nah, berarti sama kayak marti ya Pak ya? Enggak. Jadi tapi ketika OP3 saya maunya stacknya itu 4,5 gitu. Berarti pengalinya berapa Koriko? 1 ke 2 2 ke 4,5 2, sekian. Nah, gimana dong? Nggak bisa pakai marti. Iya, itu nggak bisa pakai marti yang biasa teman-teman, akan lebih ribet, akan jauh lebih ribet ya. Nah, inilah yang disebut cycle stack teman-teman ya. Misalnya ya OP4 kita tambahin lagi nih, OP4 misalnya stacknya 8,3. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan pengalinya nggak pasti, nggak jelas, bukan 2 semua gitu ya. Ini kedua tapi ini bukan 2, ini juga bukan 2. Nah, inilah yang disebut cycle stack ya teman-teman, di mana stack masing-masing open posisi level 1, level 2 itu ditentukan oleh user sendiri. Jadi ditulis oleh user sendiri. Oke. Udah jelas ya, clear ya perbedaan fixed stack, multi stack dengan cycle stack. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan ini jika ada klien yang minta atau teman-teman bisa tawarkan
Kalau masih bingung manajemennya, fixed stack kah, multi stack kah, cycle stack kah? Oh ya, fixed stack ini mungkin jarang-jarang, mungkin teman-teman ada jarang pakai ya. Cuma fixed stack ini berguna bagi teman-teman yang pertama nggak mau marti karena marti butuh modal gede, ya butuh modal besar. Fixed stack ini kebanyakan dipakai, nggak banyak sih ya, mungkin udah jarang kali ya, apalagi di binary. Fixed stack itu jika teman-teman punya strategi yang probabilitasnya besar, tapi masih sering terjadi loss berturut. Oke. Simpelnya gini, marti ini musuh terbesarnya adalah loss berturut-turut, teman-teman. Ya, loss berturut-turut. Bukan banyaknya loss dalam suatu sampel open posisi. Misalnya open posisi 100 nih, 100 open posisi. Dia ternyata 50 win, 50 loss. Itu kan 50-50 kan? Sorry, kita ganti jadi 60 win, 60 loss, 40 win gitu. Artinya kan banyakan lossnya kan. Di marti itu bisa asal tidak berurutan lossnya. Misalnya martinya 3 kali habis ya. Jadi marti 1, loss 1, loss 2 win, aman. Kalau itu aman. Loss 1, loss 2 aman. Asal jangan ada loss 1, loss 2, loss 3. Misalnya seperti itu. Itu kalau martinya buat 3 kali berturut-turut. Oke, itu marti. Nah, fixed stack adalah sebaliknya. Dia dalam 100 itu jumlah winnya harus lebih besar daripada lossnya. Tidak peduli urutannya. Kalau fixed stack itu nggak peduli urutan. Ya. Jadi yang penting dalam 100 open posisi harus banyaknya win, harus lebih banyak win. Ya udah, itu pakai fixed stack pun oke. Gitu. Tidak harus berurut. Jadi kalau lossnya berurut pun, loss 1, loss 2, loss 3, loss 4, loss 5, itu kalau masih pakai fixed stack itu masih aman, teman-teman. Ya cuma merecovery-nya harus dengan win yang lebih banyak gitu. Merecovery-nya harus win yang lebih banyak, jumlah win-nya yang lebih banyak. Bukan stack-nya yang dinaikin ya, karena ini kan fixed stack. Nah, multi stack adalah sebaliknya. Dia cukup butuh cuma 1 kali win, tapi stack-nya itu digedein terus, teman-teman. Nah, mulai jelas ya bedanya ya. Fixed stack itu dia butuh beberapa kali win, lebih banyak win karena stack-nya tetap. Sedangkan marti butuh lebih sedikit atau hanya bahkan 1 kali win untuk menutupi loss sebelumnya karena stack-nya itu dinaikkan terus. Begitu. Nah, itu pilihan. Dan banyak klien ya mintanya antar 3 ini ya, fixed stack, multi stack, cycle stack. Nah, bagi yang teman-teman kliennya minta stack yang nggak berurutan atau tidak ada pengalinya, itu teman-teman bisa tawarkan cycle stack, teman-teman. Oke, sekarang kita akan terapkan di binary.bot-nya ya. Kita refresh dulu. Nih, misalnya nih, kita pakai synthetic index, continue volatility 10 index ya. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau pakai fix. Kalau fix paling mudah, teman-teman. Teman-teman bisa di sini USD-nya misalnya isi 10, stack-nya 10 gitu ya. Ya udah 10 selesai di sini. Atau teman-teman bisa bikin variabel stack di sini, set stack di sini. Dari math di sini ada 10. Ada angka maksudnya, tuliskan 10 di sini. Klik kanan di stack ini, create get stack, taruhkan di sini. Jadi klien teman-teman, user teman-teman bisa isikan di sini, ya. Jadi jangan memperibetkan, jangan mempersulit klien gitu. Mungkin ada beberapa klien yang udah ngerti ya, bisa di sini USD itu bisa di sini. Tapi akan lebih mudah atau kebanyakan klien pasti ngerti yang di atas ini, teman-teman. Oh, stack 10. Oh berarti, atau teman-teman tulis stack fix stack gitu. Kalau martinya di sini. Jadi semua parameter di atas ini, di blok 1 ini, run once at start ini ditaruh di sini. Ini fix stack, semudah itu fix stack.
ya, karena kan fix, nggak ada perubahan. Mau win ya fix, mau loss ya fix, apapun yang terjadi fix. Oke, sekarang kita Marti. Nah, Marti ini yang sering banget kita, mayoritas video di channel ini menggunakan Marti yang simple ya, basic seperti ini ya. Ini blok 3-nya saya nggak usah hapus deh. Nah, pertama bikin variabel stack. Oke, kedua kita butuh variabel yang namanya martingale-nya multiplier, teman-teman. Pengalinya, multiplier itu pengalinya. Ini kan ini 1, 2, 4, 8, 16 itu kan pengalinya 2, begitu ya. Berarti teman-teman taruhkan lagi di sini martingale multiplier-nya. Ini kalau duplikat dari sini, di sini bisa angka 2 misalnya, multiplier-nya 2 gitu ya. Stack ini. Nah, teman-teman, stack ini bisa ganti dengan ini stack awal, teman-teman. Rename stack awal atau initial stack. Ya, kalau klien kita dari luar negeri atau berbahasa Inggris atau berbahasa apa gitu ya, disesuaikan bahasanya. Initial stack gitu ya. Biasanya sih bahasa Inggris ya, initial stack. Oke. Nah, di sini teman-teman butuh lagi yang namanya variable stack tadi. Harusnya tadi nggak usah dihapus ya, ditambahin aja. Oke. Nah, ini duplikat aja. Di sini teman-teman, set stack ke ini stack awal, initial stack. Nah, yang di USD di sini ini hapus. Sorry, nggak usah dihapus, ganti aja jadi stack. Jadi kita sudah tetapkan stack awal ini adalah konstanta, ya. Martingale multiplier ini adalah konstanta. Kenapa disebut konstanta? Karena konstan stack awal pasti akan selalu 10 ketika robot ini running. Martingale multiplier pasti akan selalu 2, konstan. Tapi stack ini adalah variabel. Ya, stack ini variabel. Kenapa? Saat awal saya isi dengan stack awal. Tapi nanti ketika loss terjadi Marti, saya akan kalikan dengan 2 martingale multiplier. Itu kan berubah nilainya. Itu disebut variabel. Jadi teman-teman pahamnya, ini di sini disebut variabel semuanya. Cuma ini bagi kita ini konstanta, ini variabel. Oke. Nah, sekarang langsung ke blok 4-nya, teman-teman buka percabangan seperti ini. Nah, biasa Marti itu kan dibutuhkan jika loss ya. Kalau win ya tetap di stack awal, stacksnya tetap tidak berubah. Jadi kita ada cabang gini. Jika win nih dari binary after purchase, if result is win, lalu bikin klik di sini else. Nah, di sini blok untuk win ya. Di sini blok untuk kalau terjadi loss. Kalau win apa yang terjadi, teman-teman? Kembalikan stack ke stack awal, bener gak? Kembalikan stack ke stack awal seperti ini, teman-teman. Cukup duplikat dari sini lalu ke sini ya. Stack kembali ke stack awal, selesai. Nah, jika loss apa yang terjadi? Jika loss stack berikutnya adalah stack yang sekarang dikalikan dengan martingale multiplier, benar gak? Coba pelan-pelan ya. Jika win, stack kembalikan ke stack awal, sudah. Jika loss, stack berikutnya, open berikutnya adalah stack yang sekarang atau stack open sebelumnya itu dikalikan dengan martingale multiplier. Nah, itu kan suatu rumus yang baru saya sebutkan tadi ya. Kita bisa rumuskan gini. Ini saya ambil dari sini, duplikat, taruh di sini. Lupa saya zoom in ya, teman-teman, kelihatan lah ya. Lalu operator perkalian, teman-teman. Ini kali. Di sini taruh stack, Ctrl C Ctrl V, martingale multiplier. Nah, ini sesuai rumus yang tadi kita sebutkan. Stack sama dengan stack dikali martingale multiplier ya. Stack yang baru adalah stack yang lama dikalikan dengan martingale multiplier gitu. Oke, jadi ini kalau Marti ya, teman-teman bisa lihat fix stack udah, Marti stack udah. Nih, fix stack udah, Marti stack udah. Sekarang kita belajar cycle stack, teman-teman. Nah, cycle stack itu sama mudahnya seperti ini. Saya akan rename ini. Kita butuh yang namanya variable cycle stack. Ini hapus. Teman-teman gantikan dengan teks ya. Teman-teman gantikan dengan teks. Misalnya
Misalnya kayak contoh ini ya, 1, 2, 4 setengah, 83. 1,2, 4 setengah, 83. Seperti itu. Martingale multiplier dibutuhkan nggak? Tidak, delete aja. Stack ini diperlukan nggak? Tidak, teman-teman. Nah, cycle stack ini kan berupa teks ya, berupa teks. Kita harus masukkan 1 ini ke USD ini, 2,2 ini ke USD ini, 4,5 ke sini, 8,3 ke sini. Kita harus rubah dulu ini menjadi list, teman-teman. Ini kan suatu teks. Ya, kita rubah jadi list. Ini saya duplikat di sini. Pilih yang ini, make list from text. Oke. Buatlah list dari teks. Teks apa? Ya, teks cycle stack juga. Jadi kalau di platform binary ini bisa ya, variable ini, cycle stack ini, yang lama dirubah ke yang baru, yang nampungnya yang cycle stack juga sama, boleh. With delimiter dengan pemisahnya apa? Defaultnya adalah koma. Jadi kalau teman-teman pakai di sini strip, nih, misalnya 1, strip 2, strip 3, berarti teman-teman di sini strip juga. Gitu. Kalau titik juga. Cuma titik ini kan kita pakai sebagai 4.5. Poinnya itu kita pakai titik, gitu. Jadi di sini kita pakai koma supaya beda. Nah, cycle stack sekarang udah jadi list nih. Sekarang list itu kan punya posisi ya, posisi 1, 2, 3, 4, 5 sampai mentok berapa. Kalau di sini mentoknya 1, 2, 4 setengah, 8, 3. Berarti ada 4 ya, 4 posisi. Nah, untuk nyimpen variabel itu kita butuh posisi stack. Posisi stack. Oke. Kita set posisi stacknya. Pertama berapa? Nah, array atau list di platform binary itu dimulai dari 1, teman-teman. Ya. Kalau kayak di pemrograman lain kayak JavaScript, C++ atau kebanyakan pemrograman dari 0 ya kalau array itu, array. Tapi kalau di sini nggak ada array indeks 0, nggak ada ya. Ada mulainya dari 1 gitu. Mulainya dari 1. Nah, posisi stack dari 1. Oke. Selanjutnya kita kan mau USD ini nangkep cycle stack ini tapi ke posisi sekian. Itu pakai list, teman-teman, pakai get ini. Ya, list ini hapus saja. List ini digantikan dari list apa? Cycle stack. Ini kan sudah jadi list nih. Get posisi ke berapa? Ini posisi stacknya. Posisi ke pertama ke 1. Nah, ini udah dapat nih dari list ini ke posisi ini, ke posisi 1, dapatlah angka 1 ini. Tapi 1 ini adalah berupa teks, teman-teman. Ya, ini kan sebenarnya teks yang dijadikan list, bukan digit ya. Nah, USD ini harus digit, teman-teman. Kalau nggak dia error. Ini, teman-teman bisa lihat ya, a number. Kalau teman-teman paksakan gini, oke, begitu teman-teman running, dia akan error. Ya, caranya adalah dengan menggunakan math square root. Di sini ada absolute. Nah, absolute ini bisa mensiasati teks jadi number, angka, digit gitu. Taruhkan di sini. Udah, semudah itu, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kalau di Marty ya. Kalau di Marty di blok, sekarang kita ke blok 4-nya, teman-teman ya. Kalau di Marty, jika win, dia kembali ke stack awal. Betul? Jika loss, dia dikali 2 stack berikutnya. Nah, kalau di cycle stack, oh ya, kenapa disebut cycle ya? Ini. Kalau dia win, dia akan selalu dibalik ke stack pertama. Ya, di sini 1 gitu ya. Ini 1. Jika loss, naik level berikutnya, stack 2, stack 3, dan seterusnya. Jika win, dia balik lagi ke stack awal, stack pertama maksudnya, stack pertama. Itu putaran-putaran itu yang disebut cycle. Jadi set muter-muter terus sampai mentok selesai, terserah mau muter lagi atau stop botnya. Nah, itu kenapa disebut cycle stack. Oke. Nah, sekarang kita terapkan di blok 4 win dan loss-nya. Jika win, tadi apa yang harus kita lakukan? Kembali ke stack paling pertama. Artinya, teman-teman cukup rubah ininya saja, teman-teman. Set posisi stack to 1. Nah, udah seperti ini aja. Jadi yang kita atur di cycle stack adalah posisinya.
1, 2, 3, 4. Nah, kalau win balik lagi ke 1 gitu. Kalau loss berarti kan kita tambahkan, bener gak nih? Change posisi stack by 1, bener gak? Kita tambahin. Change itu artinya posisi stack yang lama, yang baru sama dengan posisi stack yang lama ditambahkan 1. Yang sebelumnya 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5 dan seterusnya. Nah, basicnya adalah seperti ini ya. Cuma permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah ini kan ada mentoknya nih. Ini 1, 2, 4,5, 8,3. Cuma ada 4 posisi. Andai kata 8,3 terakhir masih loss juga, dia change posisi kan. Change posisi tadinya 4 jadi 5 sekarang. 5 pas dimasukin di sini 5, dicari cycle stack yang 5, nggak ada teman-teman. Ini akan error. Robot ini akan error. Oke, berarti selanjutnya kita pasang kode untuk bagaimana jika sudah mentok gitu. Caranya seperti ini. Nih, kan dari change posisi stack ini kan ditambahkan 1 ya. Berarti diperiksa, selanjutnya diperiksa jika kok ini maksudnya apanya yang diperiksa? Posisi stacknya teman-teman. Jika posisi stack masih kurang dari artinya belum mentok nih, masih kurang dari posisi terakhir. Nah, panjang stack ini kan kita perlu tahu. Jadi kita mau panjang stack ini berapa, berarti kita tahu mentoknya berapa. Nah, misalnya panjang stack ini 4, berarti kita tahu jika lossnya sudah berturutnya sudah 4, ya MRT-nya sudah 4, cycle stack sudah 4, ya jangan nambah lagi, nggak ada stack berikutnya, nggak ada gitu. Entah stop atau ngulang dari awal, terserah ya. Berarti kita butuh yang namanya length, panjang. Ini panjang dari cycle stack teman-teman di sini. Nah, panjang dari cycle stack jika masih belum nyampe atau kurang dari, kan belum nyampe panjangnya cycle stack, berarti boleh ya, berarti silakan trade again gitu ya. Silakan trade again gitu. Nih, bisa saya taruh sini trade again. Tapi else itu artinya kan ini lebih kecil, berarti else-nya itu sama dengan panjangnya atau lebih besar. Nah, tergantung teman-teman, atau tergantung klien teman-teman ya, pesanan robotnya teman-teman. Jika sudah mentok cycle stack-nya, robot mau stop atau lanjut ke stack awal, ngulang cycle lagi gitu. Kalau mau stop ya teman-teman, kasih aja di sini notifikasi atau print, atau ini di sini misalnya gini ya, print cycle stack hit buat stop. Nah, misalnya seperti ini. Tapi jangan tambahkan trade again lagi di sini, atau jangan tambahkan trade again di sini. Dia nggak akan stop, dia ngeprint tapi tetap trade again. Ya, ini dihapus trade again-nya di sini saja. Nah, gimana kalau maunya trade again ulang dari awal? Artinya ya cycle stack itu sudah berturut-turut loss. Ya sudahlah. Relakan tapi ngulang dari awal, botnya nggak stop gitu ya. Ya, teman-teman boleh di sini misalnya isi cycle stack reset, tapi jangan pakai print ya teman-teman ya. Print itu nanti butuh user buat klik buat bot lanjut. Kita bisa pakai notify aja di sini. Notify ini ambil dari sini, ini paste di sini aja. Jadi ini hapus saja. Notify kasih tahu cycle stack reset ya. Artinya cycle stack itu sudah mentok ya, di reset dari ulang lagi. Nah, trade again itu boleh taruh di sini. Atau kalau udah kejadian gini, nggak ada posisi stop kan, trade again-nya teman-teman taruh sini pun boleh juga. Ini dihapus juga boleh. Ya, artinya ini nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, ini nggak ada juga nggak apa-apa. Atau teman-teman buat seperti ini. Posisi stack ini lebih besar sama dengan, lalu ininya di sini, else-nya dihapus, ditarik lagi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke. Cycle stack saya jelasin dikit lagi ya.
buat variabel cycle stack, buat variabel posisi stack. Lalu cycle stacknya rubah jadi list yang tadinya text, posisi stack 1. Di UST jangan lupa diabsolutkan, lalu di list cycle stack get posisi keberapa. Lalu jika win, kembalikan posisi stack ke 1. Oke, kapanpun, di berapapun, dia akan kembali ke 1. Jika loss, tambahkan posisi stack by 1. Posisi stack. Nih, kalau posisi 1, 2, 3, 4. Oke, ada yang kebalik nih teman-teman, ada yang kebalik. Change ini harus ini. Change itu harusnya di sini. Nah, kita balikin lagi ke yang tadi ya. Nah, di sini dia cek dulu posisinya baru tambahkan. Kalau tadi kita kan tambahkan dulu baru cek. Kebalik ya, harusnya cek dulu baru tambahkan. Soalnya gini, misalnya sekarang stack ketiga nih ya, tadi kan mentoknya 4 ya. Stack ketiga open posisi ternyata loss. Cek dulu apakah ini yang di tangannya 3 ini lebih besar atau sama dengan 4? Belum. Kalau belum, boleh tambahkan. Sekarang saya tambahkan jadi 4. Artinya dia boleh open posisi, trade again. Silakan trade again. Trade again. Nah, sekarang kan 4 nih. 4, andai kata loss lagi ya, loss lagi, dia cek dulu. Ingat, cek dulu. Apakah posisinya sudah sama dengan atau lebih besar daripada 4? Iya, sudah sama dengan 4. Kalau sudah sama dengan 4, itu artinya mentok. Robot tahu ini mentok, dikasih tahu cycle stack reset. Nah, ada yang kelupaan, teman-teman tambahkan ini duplicate, taruhkan di sini. Di sini. Nah, set posisi reset ke 1. Berubah, set jadi 1 lagi. Trade again. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi penjelasannya seperti itu tentang cycle stack, teman-teman. Nah, saya rasa cukup sekian ya. Jadi teman-teman boleh ulang lagi video ini jika teman-teman masih belum paham. Kita belajar mengenai fixed stack. Gampang, paling fixed stack itu cukup bikin variabel yang mempermudah user aja. Multi stack itu juga ya masih mudah lah sebenarnya ya. Multi stack ada martingale multipliernya, ada stack awalnya, ada variable stack. Yang berikutnya nggak jarang klien minta stack yang random atau stack yang sesuai kemauan mereka tanpa tahu pengalinya, tanpa ada faktor pengalinya. Kita bisa tawarkan cycle stack ya. Cycle stack itu yang seperti ini. Ini ditentukan oleh user. Mau ditambahkan sendiri juga boleh, mau sampai 100 pun stack juga boleh. Dan ini nggak ada pengalinya, artinya random aja. Terserah user mau 1, 2, 4, habis 8,3 mau balik ke 4 juga silakan boleh. Kalau itu hitungan mereka gitu ya. Gitu. Nah, kodenya seperti ini. Gitu. Oke, semoga bisa berguna buat teman-teman yang sedang mengerjakan robot atau ingin membuat robot untuk sendiri. Silakan. Kita akan jumpa lagi di setiap hari ya teman-teman ya. Kita akan belajar setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia Barat masih di channel Free Binary Bot Tutorial. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini dan belajar binary bot bersama saya Kokoriko. Sampai jumpa besok. Salam sehat, salam sukses. Amin.